Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di saat kita mengadakan MTQ tingkat sumber kebatang di Kota Padang Panjang loh, tiba-tiba ada berita termasuk di televisi nasional kejadian di Kota Padang, persisnya di Padang Selatan. Apa beritanya? Membuat awak maurik dado. 2 orang anak, satu usia 7 tahun, satu 5 tahun, dicabuli oleh 6 orang. Terakhir jadi 7 orang tersangkanya. Siapa pelakunya? Nah, itu nambah tambah sasak ngawaknya. 1 kakeknya, 1 pamannya, 2 kakaknya, 1 sepupunya, 1 tetangganya. Ya, kakeknya ada yang mengatakan usianya 65 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Nah, jadi 7 pelaku yang umumnya adalah keluarga dekat korban. Ambo membaca berita tuh pertama muncul di media online, namanya ndak tentu nan kadi sabut rasanya. Seorang anak dicabuli oleh orang-orang dekat memang bukan kali pertama terjadi. Di Padang Panjang pun pernah terjadi. Tapi yang pelakunya dengan jumlah yang banyak seperti ini dan hampir semuanya adalah orang-orang terdekat, raso-rasonya dalam waktu 20 tahun terakhir memang Nikolo baru terang. Ya, jadi memang prihatin awak. Prihatin benar. Ya, prihatin. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya-tanya, atau mungkin pun awak bertanya-tanya, kok bisa, kok sampai hati, kok terjadi dan bentuk itu tuh. Orang gaek kakeknya oleh sendiri, amuhnya mencabuli cucunya, kan itu. Atau mamanya, kakaknya lain sebagainya, kok amuhnya, kan itu pertanyaan waktu Bapak Ibu sekalian. Apa jawaban dari semua pertanyaan itu? Ikulah yang ingin ambo uraikan malam kini. Apa gunanya? Awak nak akan membicarakan lebih jauh soal kasus itu nak, karena membicarakan aib orang
tentu tidak baik. Awak hanya ingin mengambil pelajaran supaya hal yang sama tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, termasuk mungkin sama saudara kita yang ada di kota Padang Panjang ini. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, lihat surah Al-Isra ayat 32. Ada apa sobo? Al-Isra ayat 32. Al-Isra. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Apa arti ayat itu? Dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu adalah kana fahisha, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan, Allah mewanti-wanti, itu istilah bahasa lainnya, pokoknya dingin mana ada Allah. Wala, jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Kenapa tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati? Karena zina itu adalah fahisyah. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau maknanya dibaca ba'an tidak boleh mendekati, maka itu yang harus awak tahu. Makna mendekati itu. Jemaah rahimakumullah, kalau ibarat awak takut dengan sesuatu, misalnya takut terjerembab ke dalam jurang, maka jangan bermain-main di pinggir jurang. Awak takut masuk jurang, jurangnya dalam. Kalau masuk ke dalam, ya akibatnya fatal. Tapi justru main-main di tepi jurang. Aduh, dulu Pak Ibu sekalian, ini hati-hati anak muda kejadian. Ada karena ingin mendapatkan foto rancak selfie. Kan itu. Kok jurang di bawah, Pak? Jurang. Kok tabiang? Nyobain foto di tepi jurang pas selfie untuk itu gaya-gaya. Kiranya ya hilang keseimbangan, lupa. Ya, jatuhlah ke dalam jurang, mati. Ya. Kalau takut tabaka, jangan api. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan tercela itu, zina, cabul, perkosaan, suka sama suka atau tidak sama suka. Ya, kalau suka sama suka berarti ingin keduanya. Kalau perkosaan berarti nenciek lain. Nah, cabul bentuk itu juga, dicabuli yang lain. Maka jangan didekat-dekati. Jalan ke situ tuh jangan ditampuh. Nah, jemaah rahimakumullah, di antara nan bisa menjadi jalan, ya,
menuju perbuatan itu diantaranya. Ini diantaranya Pak Ibu sekalian. Satu, hati-hati dengan pandangan mata. Itu yang pertama. Awak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mato untuk aguno mato. Ko mato ko indra yang paling berharga. Paling berharga mato ko. Kok umpamanya harus memilih awak misalnya manan katuju de awak pakak daripada buto. Kok harus memilih misalnya ya pasti pilihnya biarlah pakak asajan buto batu karena begitu baharagonya mato de. Ini indera yang paling penting. Sebagai hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, kita dituntut ya agar mempergunakan mata penglihatan kita untuk melihat yang baik-baik, melihat yang dihalalkan, melihat yang dibolehkan. Jangan pergunakan mata melihat sesuatu yang diharamkan Allah, melihat sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada dosa. Jemaah rahimakumullah, zina kok atau termasuk kasus cabul dan lain sebagainya bermula dari pandangan mata. Mulanya dari situ. Dari pandangan mata mulanya. Apa yang bisa lihat? Anak paling babayo. Kok ini yang paling babayo. Ya, paling babayo. Bapak Ibu sekalian. Babayonya. Apalagi bagi anak-anak. Anak-anak ya. Anak-anak Pak Ibu sekalian sejak pandemi corona ko tapaso baraja daring. Bahkan ada anak-anak awak Pak Ibu sekalian jadi sarjana daring. 2 tahun kuliah daring saya, tiba wisuda daring juga baru. Apa yang salah tuh? Sehingga gelar SD Pak tuh sarjana daring. Apa yang awak kan sama-sama lah boleh dikeciankan lah dengan napi bagi gesek. Turun-turun naik gesek. Apa dampaknya Pak Ibu sekalian? Tanpa awak singajo. Ndak awak singajo bagaimana dah. Cuma awak sedang membuka na lain. Apalagi bermedia sosial, berfacebook misalnya, buka. Kiranya lalu seorang saya nandak patut dicaliak kok. Dan hati-hati lo Pak Ibu sekalian, karena ini di ujung jari wak seketek. Karena di ujung jari wak seketek lah. Hanyalah tatando sekali itu. Abi ko lanya tahu orang sabali, apa tu yo ndak setia Allah ya. Menonton nana tonton tu di Facebook. Tahu orang. Padahal awak indak bagi yo tapi karena di ujung jari wak seketek. Aku hati-hati tu main napi bagi sek tu. Sekalian. Dan paling bayu apa? Anak-anak. Remaja berawal dari ketidaksengajaan tacali adiknya sekali akibatnya Pak Ibu sekalian kalau bagi anak-anak tacali sekali video porno, gambar porno muncul rasa jijik dan takut. Kalau ada guru muncul jijik dan takut, tapi hanya pakai tapi muncul pula penasaran. Awalnya jijik, awalnya takut, tapi penasaran. Penasarannya? Ingin mencoba mengulang mencaliak balik. Ada kesempatan caliak balik. Ini Pak Ibu sekalian yang punya anak, punya cucu,
Kadang misalnya udah beraja daring, di mana beraja daring? Di kamar. Siap tu, kau buku, kau pena, nyala beraja daring. Ica lihat awak di pintu kamar, ba anak lay beraja aja nak, lai mah. Lay beraja aja mah, lai bu. Lay beraja aja nak, lai nek. Lai, awak cari di pintu saja kau. Antai yo li pelajaran yang buka, antai ndak awak nantu. Karena dari pintu saya baca lihat anak bentuk itunya. Ya. Ketika awak cari misalnya dakik-dakik awak hanya tukarnya begitu. Awalnya ndak sengaja muncul niat untuk mengulang. Lah 2 kali tak caliak, 3 kali tak caliak, mulai hilang rasa takut, mulai hilang rasa jijik. Anan muncul keinginan untuk mengulang. Apa ujung-ujungnya Pak Ibu sekalian? Muncullah kecanduan. Ada dokter, apakah teori kedokteran atau enggak, tapi mau cari di sebuah video, narkolema. Halo tuh narkolema. Ya, kecek dokter tuh narkolema itu adalah narkoba lewat mata. Ya. Ambo mampakirun narkoba lewat mata, kok sabu, ganjo dan jenis narkoba lain kok dimasukkan ke mata. Rupanya ndak itu loh. Yang dimaksud narkoba lewat mata adalah orang yang sudah terpapar kecanduan dengan pornografi tadi. Bahayanya Pak Ibu sekalian, menyamai bahkan lebih besar daripada narkoba. Apa dampaknya Pak Ibu sekalian? Bermula dari pandangan mata, nyoca lihat video tu masuk ke dalam otaknya, berputar-putar di dalam otaknya tadi itu Pak Ibu sekalian, ya, putar-putar dalam otaknya tu, sudah tu balai, lalu rusaklah sel-sel saraf yang ada di kepalanya. Ujung-ujungnya apa? Ndak tentunya membedakan lain. Manan buliah, manan indah, manan buruk, manan nelok, manan anak, manan kamanakan, manan cucu, manan dorsana, mau orang lain. Ndak tentu lain. Sehingga apa? Hasrat nafsu syahwatnya ya lama muncak karena pancingan dari pandangan mata tadi Pak Ibu sekalian, sementara otaknya lah rusak, maka terjadilah nan bentuk tadi itu. Ndak tentu dia nyoleh. Asa syahwatnya tersalurkan, ya ndak tentu dia. Iko siapa Pak? Ndak tentunya cucunya dah. Iko siapa anaknya? Ndak tentu dia dah. Pokoknya tersalurkan syahwatnya sudah. Apa penyebabnya? Berawal dari pandangan mata. Maka Pak Ibu sekalian, ikonya ndak memilih sianya dah kok. Jadi sanggup baso, oi kami nan gae-gae ko halo kok. Pilih disebut tadi. Pelakunya bisa siapa saja. Ada seorang Pak Ibu sekalian, mohon maaf, ada seorang guru mengaji, dan beriringan dengan kasus tadi di Padang pun terjadi itu, guru mengaji baru saja ditangkap dengan korban sodomi, ya baru. Coba lihat di televisi ada beritanya. Terus sekalian, apa penyebabnya? Jemaah rahimakumullah, yang tadi. Beberapa kali Pak Ibu sekalian ada kasus cabul di Polres Padang Panjang, ketika ditanya kepada pelaku oleh penyidik, apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Jawabannya, sering menonton video porno. Itu diakui itu. Lah, makanya sekali lagi Pak Ibu sekalian, pertama awak hati-hati. Dan kedua, jago anak, jago keluarga. Jangan sekali-kali pernah dicuba-cuba. Mencuba sekali, nak mencuba cik lain. Kalaulah sekian kali kita cuba, akhirnya kecanduan seperti kecanduan seorang terhadap narkoba, tak dapat dia
panjang kepalanya. Lah dapetnya lah itu apa ibu sekalian, dampaknya apa? Harusnya salurkan syahwatnya dengan cara-cara yang tidak halal. Itu tontonan. Kalau dulu Pak Ibu sekalian dan awak caliak kau nak tontonan dah, paling-paling misalnya main caliak langsung. Ya, itu pun dilarang. Jangan ditanek-tanek bini orang. Nah, gitu laki-laki gua. Lah jaleh tu tak halal dia awak bini orang batanek caliaknya. Itu batanek. Ya, caliak sambil lalu sama Pak Ibu sekalian. Kau nak lalunya Pak Ibu sekalian dicaliak cuy kau. Lama jalannya 200 meter dicaliak je baru. Nah, boleh. Enggak. Nah, terlarang. Itu sekalian. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini penting. Dalam surah An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, itu diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 30. Jadi disuruh menahan pandangan. Ya, ini satu. Ya, ini pintu masuk pertama, pandangan. Jadi jago-jagolah mata awak. Jangan sembarang kali caliak saya. Baik langsung ataupun melalui gambar, video dan lain sebagainya. Dua. Nah, ini hati-hati. Kalau tadi kan arah peringatanku kan ke apa-apa, ke kami laki-laki, jangan sembarang dicaliak. Tapi sebaliknya, tidak boleh bertapuk sebelah tangan sana. Atuh, dan ibu-ibu, dan perempuan, dan muda ataupun dan gae, dan laki ataupun dan gadis, jangan sembarang saya berpakaian. Ya, untuk itu loh tuh. Ya, tutup aurat. Jangan berpakaian tapi telanjang. Ya, aku paling banyak dia berpakaian, dia menutup aurat tapi telanjang. Bantuknya memang iya nutup aurat, bantuknya, tapi hakikatnya telanjang. Batu, ketat, samping. Awak anak SMA berpakai baju anak SD. Awak lah jale amak-amak berpakai baju anak gadis. Awak kamu saji lipstik, tabak, segalanya ikut. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan dulu bahasa Bapak Ibu sekalian. Itu apa-apa orang kata. Mengadi caliak-caliak kami, picam salah mata. Lika mungkinnya apa-apa disuruh picam matanya. Jadi harus adil Bapak Ibu sekalian. Nan apa-apa menjaga pandangan, nan ibu-ibu menjaga auratnya, cara berpakaiannya, jago menutup aurat. Tapi kalau ada Bapak Ibu sekalian, nan ibu-ibu kalau menutup aurat, lalu apa-apa kau kata, yo baru ayonya nan salah tuh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya namanya ya, sentiang kate, sentiang ke bawah. Dulu Bapak Ibu sekalian ada dosen di kampus Yeyet. Ketika naik oto dari kampung Kalawi ke Pasaraya, ya ibuku agak kareh loh ya. Naiklah pegawai sebuah bank. Waktu itu kan jarang orang nan barok panjang. Pakailah rok singkek. Ya. Lalu rok singkeknya malu loh, batutik-tutik je buku je tas. Lutui kau, barapen lutui itu tutui. Kecik dosen nabo kau ibu kau. Nak iyo. Manga ada tutui jotas buka selah. Malu awak buk keciknya. Kecik ibu kau. Lain matan tu malu. Pakai rok singkek, pakai lanang panjang. Ya, nyo malu, nyo pakai rok singkek, tutui jotas. Anjaklah jo kain ditutui. Akhirnya turun saya pegawai bank tu lah waktu itu turun saya ya
Kare apa ibu tu? Ibu sekalian. Nah, jadi ya tolong ibu-ibu bapak yang punya anak gadis atau awak sendiri Pak Ibu sekalian, tolong dijaga wana. Awak anda ingin juga ada di Padang Panjang, kota Serambi Mekah, kota yang banyak pesantren, kota yang Islamnya kental, lalu warganya berpakaian tidak menutup aurat. Anda ingin wak itu tidak? Oh lainnya berjilbab, jangan berjilbab sampai, baju sampai, barok sampai, Sarawak sampai juga. Kadang-kadang lama maki adanya dah. Maka Cik Ustaz Abdul Somad pakai jilbab balilian juga. Ale nampak jilbab untuk itu. Kalau tercakik dia. Itu tercakik. Namanya tu. Ya. Berjilbab lain, nutup aurat lain, tapi jadi tidak cukup hanya menutup. Ada lo lain menutup, tapi jarang. Ya, Pak Ibu sekalian, tipih. Ya, ini hati-hati. Ada adab berpakaian, ada etika berpakaian. Jadi ikut dingin. Jadi jangan sembarang soal. Alah berjilbab, alah nutup aurat lah. Tapi antara lain sesuai syariat, antara hendak. Aku harus. Ini Pak Ibu sekalian. Jadi ini pintunya nih. Jadi kalau ingin terhindar dari zina, terhindar dari hal-hal yang buruk, yang tadi yang pertama jaga pandangan, yang kedua perempuan jaga cara berpakaiannya. Terkait kau Pak Ibu sekalian, ada hal yang sangat penting ingin gua pesankan. Kau berangkat dari kasus di rumah. Di rumah. Kalau tadi kan di luar. Di rumah awak ada sebahagian umat Islam Pak Ibu sekalian mentang-mentang. Mentang-mentang itu anak gadisnya naniko ayahnya nyo sembarang. Saya berpakaian di rumah kok. Ya, besar-besar singkek saya di rumah, tak buka-buka saya ketiak tu. Ditanya, awak baca iko berpakaian. Itu kan di rumah awak. Tu kan ayah awak ada. Iyo kan ayah awaknya mah. Ya, ayah awaknya. Tu abang awak ada tu. Kan abang awak, mahram awak mah, saudara awak mah. Tu mama awak, itu kan dia ama awak. Abu ingin ndak ada kalimat tu kan ayah awak, tu kan abang awak, tu kan mama awak, tu kan keluarga awak. Tidak boleh. Kalau padu sekolah balik berakal lah mulai gadi, nyo harus ada dan dijago nyo. Ndak mau sembarang-sembarang saja. Iyo ayahnya, iyo. Tapi aurat gadangnya tu harus tertutup. Aurat gadang dari dia sampai lutut itu ndak boleh nampak ada ayahnya lain. Kalau parah lutut sampai batih. Ada ngek-ngek lo kita apa-apa kah? Kalau laga dia nak jadi pangku-pangku jo anak tu. Kalau laga dia nak jadi pagui jo anak tu. Kok kan ada lo budaya Pak Ibu sekalian. Seakan-akan tak ba'a-ba'a dah. Misalnya anak kau ulang tahun dicium kiri kanan dipagui dia anak ayah. Hati-hati Pak. Hati-hati. Anak awak laga di. Nyolah gadang. Ya, nyolah gadang. Tak mau cerita dah. Ketikanya SD sekolahnya dulu TK saya jadi malah. Mangalai pamandian saya dia awak jadinya TK tu. Tapi kalau lah SMP sekolah mulai SMA lah mahasiswa tak mau cerita lah. Kok wasalam ya biasa saja. Oh kan anak awak. Iyo anak awak. Dek setan tak peduli itu anak awak anak syarat. Nya wisian mereka. Apa lagi? Kau cek ibu-ibu. Jadi tinggal suami jo anak gadi di rumah dalam waktu yang lama. Jangan ditinggal anak bujang jo anak gadi di rumah awak dalam waktu yang lama. Anak-anak awak nan padusi anak awak nan bujang anak awak nan suami awak lalu awak pai lama-lama ditinggal nyo campur di situ Pak Ibu sekalian. Iko pintu masuk kok. Batu. Mohon maaf sederhana. Apa kau umurnya 55 misal gue. Nan anaknya umurnya
tujuh balik. Nah namanya pai ke Jawa, manga ke Jawa, pai mengasuh cucu dari anak nan gadak. Berapa lama pai mengasuh cucu? 2 bulan, 3 bulan, sampai bulan. Tinggallah apa di rumah. Siana memasakannya, anak gadih. Siana mencuci pakaian, anak gadih. Siana mengurus ayahnya, anak gadih. Ayahnya berapa tadi? 55. Jujur. Laki-laki 55 tahun masih punya syahwat atau tidak? Kau kan sama-sama orang dewasa, kau ingin sampaikan itu? Laki-laki kau ibu sekalian, tidak ada batihnya dah. Nyawa batihnya mati saja, lah mati, nyawa masuk kubur, hilang syahwat Pak Ibu sekalian. Tapi lady juga Pak Ibu sekalian, buktinya, mohon maaf, ambo bukan vulgar, nak mau ingin menyampaikan supaya yang terjadi. Ada orang 70 tahun mau gaya kok, dapat bini muda umur 30, lagi aja anaknya, tanda atuh, tanda dia masih sehat. Iku hati-hati Pak Ibu sekalian. Ditinggal laki jo anak gadis di rumah dalam keadaan cuy itu tuh Pak Ibu sekalian, dalam waktu yang panjang. Awak menyangko kok kan ayahnya, iyo ayahnya. Tapi iko babahayo. Oh, tak sama. Cari banyak buktinya. Dulu waktu aku Pak Ibu sekalian masih kuliah, adalah kejadian yang serupa kok. Istri pai ke Jakarta. Suami tinggal juga anak masih SMP dalam waktu berbulan-bulan. Ya, alah tuh lah tahu saya orang sabali raso lah hamil anak nan padusigo. Cari kadi cari si ayahnya, kiro ayahnya adalah Ibu sekalian. Dunia iyo lah tuh anak lah tabali iyo Pak Ibu sekalian. Ya, bahkan ada yang paling parah. Ya, coba bisa dibuka. Ada perzinahan antara seorang anak laki-laki dengan seorang ibu kandung. Apa terjadi? Bentuk tadi istilah ranggae abi galiti. Dianggap hal yang biasa-biasa saja. Pintu masuk ada batu tweet bapak dia saya Pak Ibu sekalian. Ya, maka lama-lama terjadilah perbuatan zina. Maka jemaah rahimakumullah, jangan anggap hal yang biasa. Waspada, hati-hati. Dulu kalau datang mama ke rumah kamanakan juga di halaman rumah lah batuk mama kau. Tujuan mama magi tando ke dalam rumah, raso mama lah datang. Tadang ada amainya. Rina, iyo mak, tu mama kau lah tibo ma etek tu ha. Lah kena kodek nak boleh bantu iko dah. Mama tibo bantu itu dahulu. Bantu itu menjaga adab. Bantu. Karena ini orang. Ya. Kini kadang-kadang Pak Ibu sekalian bagi sebagian keluarga ini yang dilupakan. Lupa. Ya. Karena kecil tadi dianggap iko kan ayahnya, iko kan nanduangnya, iko kan nabangnya, iko kan dunsananya. Tak mungkin, malah tak mungkin. Nah, kalau lah terjadi ya tadi lah. Tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Ya, ini hal yang penting Pak Ibu sekalian. Jemaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga. Ya, yang ketiga. Membatasi percampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang lama. Atau membatasi ikhtilat. Bacampur laki-laki ya padusi ya polai berdua-dua. Kalau berdua-dua ditampilkan dalam kalam tu namanya berkhalwat. Jadi kalau ada apa ibu, kok bahasa aja Pak Ibu sekalian, kalau nyo bukan suami awak, ndak apa-apa Pak Ibu sekalian, ndak murim awak, aja cuba duduk lama-lama. Kalau ndak hal-hal yang penting Pak Ibu sekalian tinggalkan. Aku selalu sampaikan ke kawan-kawan, misalnya apa kepala bagian iyo, kalau main bawa anak buah ke ruangan, kecek bawa kan buka pintu yo Pak, jangan dikunci lo pintu, jangan ditutup lo pintu, buka.
Ya, buka Pak Ibu sekalian. Ringan tu. Kadang-kadang kan nak lah jali kau nak masuk ke induk. Lah jali masuk ke pedusi, anak buah awak, bukan isteri, bukan adik, bukan dunsana, masuk ke ruangan, tutup pintu ya. Kan itu. Alah guna tutup pintu. Kau bayar Pak Ibu sekalian. Ya. Ini tak boleh. Kalau datang tamu suami dari ibu, datangnya ke rumah, nyo tanya, "Bu, iyo, ada apa, Bu? Apa sedang di luar?" Sikap awak ke iyo. Kadi suruh masuk tamu apa kau tu, Pak? Tanya ke Pak kau, Pak. Sarancaknya beko siapa kamari balik? Udah sedang tak di rumah. Beko Pak kamari balik. Dia ambo jauh Bu kamari balik payahlah mah. Menunggu siambo risiko jadi banyak. Anda ada tapi jadi dalam rumah ambil kursi. Mohon maaf bana boyo Pak. Bukan tak sopan doh, tapi mohon maaf ya Pak. Duduk siapa di luar kok kursi. Atau andi kok di teras rumah. Ya. Kok nak betanya gue ngate mani na ada duduk situ. Jadi dalam rumah. Kok diletak, kok di dalam rumah. Duduklah di ruang tamu. Kok Pak dulu. Masuk angin Pak tutup salah pintu. Itu tak karajo nama tu. Gitu. Apa lagi kau nampak yang fatal. Mampabian anak bujangnya anak gadi berdua. Inyo alun balaki ini, pai lia pai mudia pai na yang onda berdua ni oto berdua. Alah, nyo datang ke rumah. Hanya lah mama lo kawan. Assalamualaikum ma. Entah siapa jago. Hanya lah salam lo jawab. Hanya cium lo tangan tu. Ya, salamnya. Kabar. Awak kawan Sirina mama. Tu. Kamu mbok Sirina kapai ke Bukit Tinggi. Mengatu. Pai membeli buku. Tu baca uang nak beli buku. Bukit Tinggi murah mah. Pailah. Ya, izinkan tu tidak? Tu ya dek ibu-ibu jemaah jihad. Memang kalau ibu-ibu nak lain. Allah alam. Aduh Pak Ibu sekalian, awaknya kamu bawa anak ibu abah lah di. Bila pulang? Beko jam 5. Bakok lambe mana pulang? Iyo paling lambe iyo Pak. Capek sih pulang deh. Bu, kalau tak jadi nak bantu tadi, datang laki-laki ke rumah kita, Pak. Dia bukan suami dari anak kita, bukan mahram dari anak kita, ingin membawa anak awak, jangan boleh. Ini yang anda dua. Beko kecilnya pulang jam 5. Kiranya pulang pukul 9 malam. Tiba di rumah, kok talambek nak? Aja we anak kau. Tadi hujan labek mah. Tu wataso watadua salai. Nak pulang wak lai. Hati-hati, nam bedonya watadua di pondok tinggal. Aku lah kami tangkok lo cik dulu kok. Ada anak gadis anak bujang tinggal di mau beristirahat di pondok tinggal. Mohon maaf Pak Ibu sekalian, di pondok tinggal aku hanya melakukan perbuatan tercela. Ditangkok ketika ditanya, "Nak, kok awak lakukan di situ? Mana berhenti di situ?" "Awak dari situ ke situ, Pak. Tadi berhenti di situ, Pak." "Ayo dek, do pondok kau tinggal kami lalu situ telu." Bayang salah tu. Ya. Jadi tak usah awak tinggi-tinggi mana kaji rendah saya kaji awak. Cuba bayangkan laki-laki bujang anak awak gadi berdua-dua pai berdua date onda kok date oto bagai lalu nyopai ke mahkamah kira-kira anak kata jadi kan bisa saya menebaknya tu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jemaah rahimakumullah tak boleh hati-hati awak dengan perkara itu awak. Biarlah kecil kolot dia anak. Amak kau nak tentu ci Allah je. Iyalah. Dalam Islam tak ada istilah pacaran. Jangan pandai lo dibungkui dan aku. Awak kan pacaran Islami. Adik malu masuk gurunya pacaran Islami kok. Yang namanya pacaran ya tak ada dalam Islam. Ada pacaran Islami itu dah. Ya, tanya tu apa pacaran Islami nak? Ya itu Pak, kalau pacaran Islami ko awak ke pustaka berdua, kamu saji berdua. Kalau waktu tahajud wak telpon nang padusi ko, jago lalai tahajud. Itu Islami tu. Dah. Kok iyo juga nyopai Ibu
Ibu sekalian, kecil laki-laki datangi yang maknya, datangi yang paknya lamar. Kawin Pak, nikah Pak, halal, tak ada dosa. Ibu sekalian. Oh ya awak mungkin. Kalau mungkin jadi dakik-dakiknya dulu. Tahan. Untuk itu awak harus tegas-tegas Pak Ibu sekalian. Kalau nak coy itu, maka istilah orang dulu baca pada Jawi itu akan terjadi lohnya. Tiap tahun Pak Ibu sekalian, tiap tahun tanya, telik data di kantor kuah barat ataupun timur. Tiap tahun pasti ada nan menikah nan lah dulu baca pada Jawi. Nah, apa temu tu? Masalahnya kan nan tadi tu menganggap hal biasa saja nyo. Ya, enggak ada apa-apa. Ya, tidak ada boleh anggap biasa-biasa saja Pak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi jangan berkhalwat. Jangan berikhtilat, bercampur pria dan wanita di satu tempat dalam waktu yang lama. Kantor, di sekolah, ya, ada guru-guru jangan bentuk kejadian di tepi Danau Singkarak petang bah. Kalian mencari videonya, keluar di TV malu awak, mau ditelepon dek kakak dari Palembang, Dinda, Dioda. Iyo li sabananya nanti jadi itu. Deh nak dapat ke disabui lidah. Ya, kalau nak salah 5 pasang. 5 laki, 5 padusi. Ka 10-10-nya lah menikah, tapi tertangkuk jo pasangan yang tidak sah. Kabar-kabarnya reuni. Kira reuninya di hotel. Aku kan bahayo. Itu bukan fitnah. Carilah videonya. Ada berita kalau tidak salah di SCTV keluar beritanya. Nah, inilah Pak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh kita main-main dengan perkara ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita mewaspadai pintu masuk gua. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tercela. Jangan sampai Pak Ibu sekalian, ikut nak dapat kadang kok malang awak lah baumu, awak lah tua kejadian bentuk tadi itu. Kamalah muka kadisuruhan, tak dapat kadisabut oleh Pak Ibu sekalian. Jadi bau sawa awak menjauhi dan berdoa pula kepada Allah, ya Allah, jauhilah hamba dan keluarga hamba dari segala perbuatan maksiat dan tercela. Barangkali itu yang dapat yang sampaikan Pak Ibu sekalian. Salah jangka hamba mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.